Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Azizah Ajeng Pratiwi, SGZM Gizi, selaku dosen pengajar dari mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Perkenalkan, saya Safani Warapsari dengan NIM 192231102. Pada kesempatan kali ini akan menerangkan terkait analisis dan perbandingan penggunaan metode diet history, di mana berbagai instrumen pada konsumsi pangan telah dikembangkan, seperti contohnya adalah FFQ, DHQ, 24 Hour Recall, dan juga BDHQ 15Y yang dikembangkan khusus untuk anak dan remaja di Jepang. Kemudian di sisi lain pada negara-negara ini juga dikembangkan suatu metode yang berawal dari metode FFQ yang dinamakan dengan metode NIDST, di mana setiap metode ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan tentunya, terutama terkait akurasi, kemudian penggunaan, dan kesesuaian dengan karakteristik responden. Pada jurnal pertama, penelitian yang dilakukan oleh Torang tahun 2020 menggunakan metode FFQ dan juga DHQ. Sebagai metode pembandingnya adalah metode 24 Hour Dietary Recall, di mana kelebihan dari metode DHQ sendiri adalah mencakup data yang lebih luas dan mendetail, salah satunya informasi tentang cara masak dan kandungan lemak tambahan, sehingga lebih tepat untuk penelitian yang berfokus pada penyakit kronis. Kemudian untuk kelebihan dari metode FFQ sendiri adalah cenderung lebih sederhana dan relatif cepat dikerjakan sehingga praktis untuk survei berskala besar. Untuk kelemahan dari DHQ dan FFQ sendiri adalah metodenya sama-sama bergantung pada ingatan responden, sehingga saat mungkin terjadinya bias recall. Untuk durasinya sendiri juga cukup lama, di mana FFQ memerlukan waktu 30 menit dan DHQ ini memerlukan waktu sekitar 45 menit. Untuk validitasnya sendiri dari FFQ dan DHQ melebihi 0,5 dengan 24 hour recall untuk sejumlah zat gizi penting. Kemudian untuk DHQ sendiri unggul dalam menilai beberapa zat gizi dan metode masak, sedangkan FFQ lebih akurat untuk kalsium, zat besi, dan vitamin B12, di mana tingkat kesesuaian klasifikasi asupan gizi berkisar antara 0,81 sampai 0,92 untuk DHQ dan 0,75 hingga 0,96 untuk FFQ. Relevansinya sendiri, DHQ cocok untuk penelitian penyakit kronis yang memerlukan detail mengenai pola diet dan cara masak, sedangkan FFQ cocok untuk survei populasi yang membutuhkan instrumen cepat dan juga efisien. Pada jurnal yang kedua, metode yang digunakan dalam penelitian oleh Okubo adalah BDHQ 15Y, di mana kelebihannya adalah mampu memberikan gambaran relatif baik mengenai asupan energi, makronutrien, dan juga kelompok pangan utama pada tingkat populasi. Kemudian mampu melakukan presentasi perbedaan median untuk protein, lemak, karbohidrat, serat pangan, sayuran, susu, dan minuman manis, serta praktis hemat biaya dan dapat diterapkan pada survei epidemiologi partisipan yang berjumlah besar. Untuk kekurangannya sendiri adalah menggunakan porsi tetap berdasarkan jenis kelamin dan usia yang disesuaikan dari data orang dewasa, sehingga tidak selalu mencerminkan porsi aktual anak dan juga remaja. Kemudian, yang kedua adalah cenderung overestimasi pada tingkat konsumsi tinggi. Untuk validitas dari jurnal yang kedua, BDHQ 15Y memiliki validitas relatif yang memadai pada tingkat kelompok, tetapi terbatas pada tingkat individu. Ditemukan lebih tinggi untuk zat gizi tertentu seperti kalsium, fosfor, dan juga gula tambahan. Sementara korelasi rendah terjadi pada vitamin D, beta-karotin, dan beberapa PUFA. Untuk relevansinya, BDHQ 15Y sendiri dapat menjadi alat pemantauan diet skala besar yang efektif untuk mengidentifikasi tren konsumsi pangan dan zat gizi utama pada anak-anak dan remaja di Jepang. Namun, interpretasi hasil harus difokuskan pada estimasi tingkat kelompok, bukan pada individu. Kemudian pada jurnal yang ketiga, di mana penelitian ini dilakukan oleh Batubo tahun 2024 menggunakan metode FFQ yang disederhanakan menjadi 28 item sebagai alat screening diet di rumah sakit di negara Nigeria, di mana FFQ ini kemudian dikembangkan secara khusus dengan mempertimbangkan makanan khas dari negara Nigeria tersebut. Metode ini kemudian diberi nama Nigerian Dietary Screening Tool atau NIDST. Kelebihannya adalah pengisian dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 8 menit sehingga sesuai untuk praktik klinis sehari-hari, bersifat kontekstual dan juga kultural. Kemudian untuk kekurangannya sendiri adalah FFQ ini bersifat kualitatif tanpa estimasi porsi sehingga tidak dapat menghitung energi dan juga zat gizi makro maupun mikro secara tepat. Yang kedua adalah adanya bias recall dan variasi konsumsi harian yang dapat mempengaruhi hasil. Kemudian untuk validitas dari jurnal yang ketiga adalah metode ini mampu menunjukkan korelasi sedang hingga kuat jika dibandingkan dengan 24 dietary recall, di mana menunjukkan angka 0,20 hingga 0,78 dengan rata-rata 0,60. Kemudian penelitian ini juga didukung oleh
Altman plot, di mana menunjukkan angka lebih dari 96% data berada dalam batas kesesuaian yang dapat diterima. Untuk relevansinya sendiri, memberikan peluang besar bagi tenaga kesehatan di Nigeria untuk melakukan konseling gizi terarah dan intervensi diet secara lebih sistematis dan dapat diadaptasi untuk negara Afrika Barat lainnya dengan pola konsumsi yang serupa. Untuk kesimpulannya sendiri, baik DHQ dan FFQ ini terbukti valid dalam menilai asupan energi dan zat gizi pada populasi di Iran. Dengan DHQ ini unggul dalam detail metode memasak dan FFQ lebih praktis untuk survei pada skala besar. Kemudian pada BDHQ 15Y efektif digunakan pada anak dan remaja di Jepang untuk pemantauan diet skala besar. Meskipun validitasnya terbatas hanya pada level individu, sementara NIDST di Nigeria hadir sebagai alat screening cepat yang sederhana, kontekstual, dan juga reliable untuk mendeteksi pola makan beresiko penyakit yang tidak menular. Kemudian dengan demikian pemilihan metode diet histori harus mempertimbangkan tujuan, sasaran populasi, serta keseimbangan antara akurasi dan kepraktisan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.